Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Nazala Ramadhani dari kelas Eksya 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Saya akan menjelaskan materi tentang larangan utama ekonomi Islam. Materi pertama, kita akan membahas tentang larangan masyir dalam transaksi. Pertama, pengertian masyir, gambling atau julid. Dalam bahasa Arab, kata masyir sering disebut qimar, artinya taruhan atau perlombaan. Yang kedua, dasar hukum pelarangan masyir. Judi pada umumnya, masyir dan qimar, dan penjualan undian atau disebut azlam, dan segala bentuk taruhan, undian atau lotre yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram dalam Islam. Yang ketiga, meskipun perbuatan masyir diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di Al-Quran sendiri tidak secara jelas menjelaskan tentang jenis dan bentuk hukuman terhadap judi. Materi kedua membahas tentang larangan gharar dalam transaksi. 1. Definisi gharar. Secara etimologis, kata gharar berarti al-khotar dan sesuatu yang membahayakan. Sedangkan menurut ahli bahasa lainnya, jual beli gharar adalah jual beli yang pada lahirnya menggiurkan, sedangkan isinya tidak jelas. Adapun hukum pengharaman gharar, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad melarang melakukan bai al-hasad dan jual beli al-gharar. Yang kedua, jenis-jenis gharar. 1. Gharar dalam sighat akad yang meliputi dua kesepakatan satu transaksi. Yang kedua, jual beli dengan hilangnya uang muka di bai turban atau urban. Yang ketiga, jual beli jahiliyah. Yang keempat, jual beli bergantung. Dan yang kelima, jual beli al-mudaf. Bentuk dan jenis gharar dalam transaksi. 1. Sistem ijon. Bentuk jual beli mengandung gharar yang telah dilarang Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, membeli janin hewan. Materi ketiga yaitu jual beli mulamasah dan munabadzah. 1. Gharar dalam transaksi konvensional. Pada akad asuransi konvensional, dana peserta menjadi milik perusahaan asuransi, sementara itu dalam asuransi syariah, dana terkumpul adalah milik peserta dan perusahaan asuransi syariah tidak bisa mengklaim milik perusahaan. Yang kedua, gharar di transaksi saham di pasar modal. Di pasar saham, semua peserta mungkin menang ketika kondisi ekonomi menguntungkan kolektif menang dalam lotre. Tidak mungkin, tetapi layak di pasar saham. Materi keempat, larangan riba atau bunga dalam transaksi. Pengertian riba, menurut istilah, berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Jenis-jenis riba ada dua, yaitu riba nasiah dan riba fadl. Dasar hukum pelarangan riba. Pengharaman riba dalam Al-Quran tidak berlangsung sekaligus, tetapi melalui 4 tahapan yang terekam dalam beberapa ayat Al-Quran. Aspek riba dalam transaksi keuangan konvensional. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bungo tanggal 22 Syawal 1424 atau 16 Desember 2003. Antara lain, 1. Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Yang kedua, praktik pembungaan uang ini banyak dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan. Materi kelima, bentuk-bentuk transaksi lain yang dilarang. Imam Al-Batali dalam kitab Al-Hadis Al-Buyu Al-Mani Anha meriwayatkan telah mengumpulkan 200 hadis yang memuat tentang akad yang dilarang dalam muamalah yang dimaksud. Berdasarkan hadis-hadis tersebut dibagi menjadi 4 kategori. 1. Mengandung gharar. 2. Mengandung darar. 3. Jual beli karena zat atau bendanya. 4. Waktunya. Contoh transaksi yang dilarang dalam Islam. 1. Barang najis. Contohnya anjing, babi, khamr. Yang kedua, jual beli sperma atau mani hewan. Yang ketiga, jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya. Yang keempat, jual beli dengan muhaqqalah, muqadarah, mulamasa, munabaza, dan muzabana.
Yang kelima, menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Yang keenam, jual beli dengan syarat. Yang ketujuh, jual beli dengan mengecualikan. Yang kedelapan, tadlis. Yang kesembilan, tahgrir. Yang kesepuluh, najisi. Yang kesebelas, ihtikar. Yang kedua-belas, gisisi. Yang ketiga-belas, gaben family. Yang keempat-belas, bai al-ma'dum. Dan materi terakhir adalah implikasi pelarangan riba, maisir, dan goror terhadap aktivitas ekonomi. Bunga riba memainkan peran penting dalam aktivitas ekonomi dan kapitalistik. Hampir semua sektor ekonomi termasuk jasa keuangan mempraktikkan riba. Namun, tidak dapat disangkal, sistem perbankan telah memberikan kontribusi yang luar biasa pada perkembangan masyarakat. Lalu, bagaimana dengan orang yang beragama Islam yang jelas bahwasannya riba itu adalah haram? Kemunculan sistem keuangan syariah yang kompetitif dan menawarkan produk yang bebas bunga. Beberapa alasan kenapa riba ditolak dan dikritik dalam aktivitas ekonomi. 1. Bunga dalam investasi. 2. Riba sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang tidak adil. 3. Riba sebagai eksploitasi orang yang membutuhkan. 4. Riba menimbulkan instabilitas ekonomi. 5. Fractional reserve. Mengapa goror dilarang dalam aktivitas ekonomi? 1. Goror termasuk judi. 2. Ketika transaksi berakhir, maka ada yang dirugikan. 3. Keadilan tidak mungkin ditegakkan. Thanks for watching. Please subscribe.